Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Mushola Al-Muttaqin di perumahan Abu Raihan, alhamdulillah, serta para hadirin sidang sholat isya dan tarawih yang saya muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang paling nyata di hadapan kita, terdengar suara hujan. Itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, dan kita sebagai hambanya sunnahnya mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an, agar hujan ini menjadi rahmat bagi kita sekalian. Maka jangan pernah kita menganggap hujan ini sebagai sesuatu yang menghambat pekerjaan kita. Sebab hujan ini tidak pernah salah, dia hanya disuruh, diperintah. Sebab ini makhluk ini diperintah, tidak pernah menolak. Jadi kita syukuri, dan mudah-mudahan yang melangkahkan kaki di mushola ini Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini rata-rata Muhammadiyah kalau itu pertanyaannya dulu berbau aja ya. Kadang ada yang pakai sayyidina, jadi takutnya salah gitu. Sayyidina gitu. Jadi apa namanya, kita menyesuaikan. Sebab yang namanya sayyidina itu penghormatan kepada baginda Rasulullah. Pak boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Kalau pas sholat baru tidak dipakai. Ada yang di sholat memakai sayyidina? Tidak ya, alhamdulillah. Sebab kalau sholat kita menghadapnya ke Allah. Tidak ada sanjungan pujian kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini khusus ibadah sholat tidak pakai sayyidina. Yang pas tahiyat awal atau tahiyat akhir kepada Allah Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ala Ibrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mohon izin, ini pertama yang aku mengisi di Mushola Al-Muttaqin ini ya, pertama kali, dan ternyata dekat rumahnya Pak Bu. Dari rumah ke dekat ya, kamu di perumahan Salam di Bulak J, pas dekat masjid, gitu. Yang Bu biasa di masjid juga, jadi di sini baru pertama kali. Karena kemarin Ustaz Rian yang menghubungi untuk tanggal 5, sehingga kebetulan pas lagi libur di kantor pengurusan agama, jadi anggota dia di KUA. Tapi kawannya di Pasaman, di Pasaman Timur di Lubuk Cikapil. Jadi
pulang. Jadi ini Sabtu Minggu atau kan hari libur tidak ingin pulang dulu. Karena habis besok ada orang nikah juga jam 9 ya, besok. Habis lebaran dulu dengan ngantri banyak orang mau nikah. Ini yang mau pada nikah ya orang selatan juga kan penghulunya ambulan. Anak laki-laki kalau jam 9 kan juga ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat saja untuk perkenalannya tadi ya, sekilas nama Ambo Muhammad Musa Zaid, dipanggil Musa saja, asli Tegal. Jadi mohon maaf kalau logatnya nanti logat Tegal ya, logat ngapak ya, agak medok ya, minang medok ya, jadi kayak akulturasi ini agak campur ya, jadi agak payah bahasa. Memang paham kalau bahasa Minang, tapi memang logatnya tidak hilang, jadi khas itu. Karena memang butuh pengalaman ya, bukan cuma teori ternyata dalam bermasyarakat. Kalau itu kita budaya. Kamu dari 2018 di Payakumbuh, tahun 2022 itu tes PNS di Pasaman, terus masuk ke Pasaman. Ini karena orang tua di sini sendiri ya, mertua, sehingga istri jaga mertua, tidak jaga orang tua di Payakumbuh, sehingga aku berulang ya, seperti ini sekali bulan atau beberapa hari libur aku pulang ke Payakumbuh. Itu singkat saja perkenalan dari aku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk materinya ya. Jadi ini anak-anak tunggunya materinya ya, yang ditunggu materinya, karena mau buat laporan ke gurunya. Ada satu tema, yang tema ini menjadi poros ya, poros utama beragama di dalam hadis Arba'in nomor 7 ya. Mungkin hafal ya, ada yang hafal. Ini diriwayatkan dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasiha. Terus sahabat bertanya, qulna liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatul muslimin wa ummatuhu. Jadi ada 5 ini riwayat dari Imam Muslim dan Bukhari dan lain sebagainya meriwayatkan juga. Tapi yang populer memang Imam Muslim yang meriwayatkan. Di sini dijelaskan bahwa agama adalah nasihat. Ya, ini tema malam ini ya. Agama adalah nasihat. Terus sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Qulna liman, untuk siapa ya Rasulullah? Habis itu yang pertama, untuk siapa nasihat itu? Lillahi, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua orang bertanya, masa nasihat untuk Allah? Jadi kita perlu membedah nasihat ini. Ternyata nasihat adalah perbuatan baik kita. Jadi agama adalah nasihat. Maksudnya apa? Agama ini, Islam ini adalah suatu perbuatan baik. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ada yang meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah yang menurunkan agama itu. Dengan cara apa? Pertanyaannya dengan cara apa? Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin sepenuh hati bahwa Allah itu adalah esa, bahwa Allah itu adalah tempat bergantung, seperti dalam Quran surat Al-Ikhlas ya, ayat 1 sampai 4. Nah, inilah penting bagi kita bahwa bagaimana kita sebagai umat Islam
memperlakukan Allah. Terkadang ya, ini mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, Allah dibutuhkan ketika kita susah. Ini mohon maaf ya, pas lagi susah, pas ekonomi sedang tak baik-baik saja, pas keluarga lagi bermasalah, atau pas anaknya payah dibilangin, atau pas lagi ribut dengan tetangga, langsung mendekat ke Allah. Langsung Allah tempat bergantung, langsung rajin ke musola, langsung rajin sholat tahajud. Langsung kita berdoa kencang-kencang, ya Allah, hilangkanlah beban dari hamba ini, ya Allah. Padahal apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak akan membebani melainkan sesuai dengan kesanggupanmu. Artinya udah jelas. Maka kita sebagai umat Islam bagaimana memperlakukan Allah? Maka Allah ini senang, paling suka ketika hambanya butuh dengan dia. Maka ketika orang yang lagi payah memohon kepada Allah dan serius memohonnya, maka Allah akan bebaskan segala masalahnya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ketika ia sudah dibebaskan dari masalahnya, ia tetap mendekat kepada Allah? Sebab apa? Karena yang paling penting sebenarnya bagaimana kita istiqomah mendekatkan diri kepada Allah. Sebab orang yang mendekatkan kepada Allah itu beda, masing-masing kepentingannya. Orang yang datang ke musola ini, sholat isya, pasti punya kepentingan masing-masing. Ada yang punya masalah, ada yang pengen dengar ceramah, ada yang pengen menimba ilmu, ada yang macam-macam, banyak sekali kepentingannya. Maka bagaimana kepentingan yang kita punya ini bernilai dan istiqomah di hadapan Allah. Dia tetap niatkan kepada Allah, tetap memperlakukan Allah sebagai Rabb, sebagai Raja, sebagai Tuhan yang patut disembah, dan tidak boleh selainnya. Sebab apa? Allah akan menguji. Terkadang suatu ketika Allah menguji, ketika dimudahkan urusan ekonomi, apakah ia menghamba kepada materi atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini namanya istidraj ya. Ini mohon maaf, ketika seseorang dikasih rezeki lancar, urusannya mudah dan lain sebagainya, dia umat Islam, maka ia sebenarnya sedang diuji apakah ia tetap mendekat kepada Allah atau menjauh. Tapi ketika ia semakin menjauh, maka hati-hati ini, Allah akan tidak memperdulikannya lagi. Ketika ia ada masalah, dibiarkan saja hamba tersebut dalam kesesatan dan kemudian bulannya. Itu sangat pedih sekali kalau sudah seperti itu. Maka kita bersyukur bagi orang-orang yang masih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penting memposisikan agama sebagai nasihat, yaitu nasihat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, wali kitabihi, kepada kitab-kitab Allah. Jadi kalau sekarang kita kan kitab yang sudah sempurna kan Al-Quran. Tapi dengan surat Al-Baqarah kita tetap mengimani kitab-kitab sebelumnya. Iman boleh, wajib malah kita mengimani kitab-kitab selain Al-Quran. Tetapi apa yang dipelajari, yang dijadikan petunjuk adalah Al-Quran, bukan kitab-kitab yang lain. Sebab apa? Iman kepada kitab lain itu adalah membuktikan bahwa sebelum Al-Quran turun ada kitab-kitab yang Allah berikan, baik kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi kita semua.
Nah, maka bagaimana cara berbuat baik kepada Al-Quran? Maka yang pertama yang perlu kita perhatikan, Al-Quran sudah banyak dimutola ya. Itu udah beruntung itu di belakang ya. Maka bagaimana kita memperlakukan Al-Quran ini? Dibacakan, dihafalkan, ataukah hanya sebagai pajangan? Nah, ini pertanyaannya gitu, atau sebagai pajangan saja? Apalagi yang keempat ini dijadikan sebagai pedoman hidup. Maka penting ini musola ini kalau bisa ada Al-Quran terjemahannya, bila perlu ada tafsirnya. Tafsir yang paling ringan saja, tafsir Al-Azhar ya. Ini agak ringan tafsirnya Al-Azhar, cuma tafsirin. Kalau itu kasih udah lah tafsirin, kalau ada yang sedikit ya. Makanya lebih ringan tafsir Al-Azhar. Untuk apa? Agar kita tahu ini maksud ayat ini apa sih, Allah mau bicara apa kita. Jadi semakin kita paham, maka kita bisa menjadikan pedoman, petunjuk di kehidupan kita. Bahkan ini alhamdulillah ya, kita masuk ke bulan di mana Al-Quran turun ya. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka kita penting mendudukkan Al-Quran, mengistimewakan Al-Quran di bulan ini. Sebab bulan ini paling banyak Allah menurunkan ya melalui malaikat Jibril firman-firmannya, sehingga para sahabat banyak menghafal di bulan ini. Karena apa? Mereka semangat sekali kalau ada ayat turun langsung dihafal. Ada ayat turun ditulis di pohon kurma, ada ayat turun ditulis di batu-batuan. Biar apa? Biar ingat, biar mereka paham. Sehingga apa? Oh, tahu maknanya. Karena waktu itu mereka orang Arab, jadi nggak payah memahami Al-Quran. Tapi bagaimana dengan kita? Alhamdulillah sudah ada terjemahan Al-Quran dan sudah ada tafsirnya yang mudah dipahami. Sehingga inilah bagaimana kita cara berbuat baik kepada Al-Quran di dalam kehidupan kita. Yang ketiga apa? Wali Rasulihi, berbuat baik kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Bagaimana kita melihat aktivitas Rasulullah? Tidak ada waktu yang sia-sia yang Rasul lakukan. Karena apa? Semua yang dilakukan Rasul ini semuanya jadi sunnah, jadi hadis, jadi riwayat. Dari mulai mandinya sampai dia bekerjanya, sampai ke musholanya, bagaimana cara wudhunya, semua dibikin hadisnya, dibikin riwayatnya. Karena apa? Saking pentingnya kehidupan Rasul. Sampai berhubungan pun dibikin riwayatnya juga, dibikin hadisnya juga. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam diri Rasulullah. Maka Rasul bersabda, sesungguhnya aku tinggalkan dua perkara yang ketika dua ini dipegang, niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Maka ketika kita sebagai umat Islam yang punya idolanya adalah Rasulullah, yang nabinya adalah Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib diusahakan semampu kita untuk mencontoh apa yang Rasul lakukan. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, ini mohon maaf, di bulan paling sibuk Rasul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai ada satu riwayat ketika Rasul ini lagi sholat malam. Jadi Aisyah waktu itu tidur karena rumahnya sempit ya, rumahnya sempit, kakinya nempel. Akhirnya Aisyah bangun dia. Rasul lagi sujud, kakinya bengkak. Habis itu selesai sholat, Aisyah nanya ke Rasul, ya Rasul, engkau sudah masuk, kenapa engkau tetap sholat? Sholatnya kau sampai berlebih-lebihan seperti ini. Apa kata Rasul? Ya Aisyah,
Sesungguhnya aku ini hanya bersyukur kepada Allah karena apa? Allah telah membebaskan aku dari api neraka, dari segala dosa. Sehingga apa? Rasul mengucapkan syukur kepada Allahnya dengan cara apa? Rajin ibadah kepada Allah, rajin mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan banyak sahabat yang akhirnya mencontoh perbuatan-perbuatan Rasul selama Ramadan. Maka ada tarawih. Maka kita usahakan maksimal mungkin ketika kita emang sebagai umat Rasul ini tarawih ini yang alhamdulillah sudah diperingan. Ini mohon maaf ya Pak Bu ya. Dulu di zaman Rasul tarawihnya gimana? Wah ya, lama bacaannya. Rasul sholat sendiri. Pernah ada sahabat di belakang itu mencoba ngikutin Al-Baqarah selesai. Ini mau ruku pas ini. Ternyata dilanjut ke Ali Imran. Masih lanjut lagi sampai An-Nisa. Baru An-Nisa selesai ruku. Itu zaman Rasul waktu sholat malam sendirian. Akhirnya dilanjutkan ke zaman Umar bin Khattab mencoba berikhtiar untuk menjamaahkan. Tapi apa? Rakaatnya ada 23 rakaat. Apa? Karena kalau 11 rakaat ini itu suratnya panjang-panjang, malah kita dibikin 23 rakaat. Yang satu rakaatnya ini 1 juz. Sehingga harapannya bisa hampir selesai satu Al-Quran satu malam. Karena Rasulullah satu malam ini sudah selesai satu Al-Quran. Dan alhamdulillah dipermudah lagi ketika zaman tabi'in dijamaahkan, tapi apa? Waktunya dipersingkat dari mulai dulu jam 1, jam 2, jam 3 menjadi setelah sholat Isya malam pertama, sepertiga malam pertama, yaitu sekitar jam setengah 9, jam 9 ke atas. Itu udah masuk sepertiga malam pertama. Ini disinilah, dan suratnya pun udah dikurangin. Ya surat kayak dulu 1 juz, 1 rakaat selesai. Sudah, kita yang penting surat yang gampang dihafal dan yang paling ringan bacaannya. Alhamdulillah luar biasa sekali. Dan rakaatnya pun boleh 11, boleh 23, boleh milih. Maka enak sekali di zaman sekarang kita beribadah. Coba apa? Rasul ini paling takut waktu itu ketika Rasul sholat di masjid. Ini mulai waktu sejarah sholat tarawih itu, para sahabat mulai ramai ikut ke masjid sholat. Akhirnya karena lama-kelamaan tambah ramai, Rasul akhirnya sholat di rumah. Takut dia kalau nanti sholat tarawih menjadi sholat yang wajib. Akhirnya apa? Para sahabat menjadi sholat sendiri. Sebab apa? Apa yang dilakukan Rasul meskipun ia tidak ngomong, kalau bahasa minyak agak ngece, itu menjadi ketetapan hukum. Maka inilah apa luar biasanya Rasulullah meringankan umatnya, sehingga apa? Umatnya ini mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kemudian kita dipermudah dengan sholat tarawih yang 11 rakaat yang pada malam hari ini, ya Pak ya. Betul 23, 11 ya, alhamdulillah. 23 kuat Pak. Dari yang muda dari yang 23. Iya. Kalau yang 23 padiannya kenapa? Oh iya, benar. Tumak nikah ya, saya tumak nikah. Daripada 23, Allah. Amin Allah. Nah ini kita ngajarnya tumak nikahnya. Alhamdulillah ya, imamnya luar biasa. Ya, jadi ini yang ketiga. Yang keempat, wali'aimatul muslimin, dan kepada pemimpin umat Islam. Kalau sekarang pemimpin umat Islam itu siapa? Dimulai dari siapa? Di musola ini ada namanya ketua musola ya. Ada ketua musola. Ketika bikin apapun kebijakan yang memang untuk kemaslahatan umat Islam, kita harus dukung. Sebab apa? Ini sama dengan menyebarkan dakwah Islam agar Islam semakin subur, semakin maju, minimal di lingkungan kita. Ke atas lagi ada ketua RT.
Kalau kebijakan RT bagus kita dukung. Ke atas lagi ada RW, ke atas lagi ada lurah, ada wali kota, ada bupati, di atas lagi ada gubernur, di atas lagi sampai ke presiden. Dan juga para ustadz-ustadz yang lain yang menjadi patokan ya, tokoh di daerah itu. Mereka adalah pemimpin. Ketika betul maka kita ikuti, ketika salah, ini mohon maaf ya, ini ada adab terhadap pemimpin. Ketika pemimpin salah, ini adabnya, bagusnya itu menasehati. Tetapi apa? Dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang halus. Sebab Bapak ini adab terhadap pemimpin. Bahkan Imam Syafi'i itu menyarankan ketika imam ataupun pemimpin kita salah, maka nasihatilah dia dengan bertatap muka berdua, jangan di media sosial ya. Kalau jengkel sedikit ini pertamanya harus kita share ke mana-mana. Padahal kita nasihatin pemimpin sudah cukup sebenarnya. Kalau dia ini nggak mau ini, kita doakan ya semoga dia mendapat hidayah. Sebab apa? Kalau seperti itu malah sebagai mengacaukan yang lain. Akhirnya masyarakatnya nggak ngerti, jadi pasti ada ribut. Akhirnya negara menjadi kacau. Bagaimana posisi umat Islam? Akhirnya posisi umat Islam menjadi semakin terpinggirkan, teremehkan. Oh, umat Islam kayak gini radikal macam-macam. Sebab dakwah kita adalah dakwah apa? Dakwah yang aman, yang membuat nyaman dan membuat tujuan kita ingin memajukan daerah kita ini semakin tercapai tanpa ada pengorbanan yang dari kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Terus yang terakhir, wa ummatuhu, dan kepada umat muslim, sesama umat muslim seperti kita semua ya, bahwa Allah menyarankan apa? Yang pertama saling menghormati, saling mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling perhatian. Bahkan ada satu riwayat ketika Rasul sholat, ini kan imamnya tetap ya, ketika udah salah dia nanya, ini si fulan kemana? Dia kenapa? Ada apa? Ditanya-tanya karena apa? Untuk apa? Ukhuwah Islamiyah. Karena kalimatnya ikhwah di dalam Islam, innamal mu'minuna ikhwah, bukan ikhwannya, ikhwah. Kalau ikhwah ini lebih dekat daripada saudara kandung, persaudaraan antar umat Islam. Maka dulu dekat sekali para sahabat, sampai kerja pun bareng-bareng, mau bisnis pun bareng-bareng. Karena saking dekatnya mereka satu sama lain. Tidak nampak pun ditanya, ini apa? Ini kemana? Ini orang ini kemana? Sampai ditengok, langsung ditengok, sehingga tambah dekat dan emosional masyarakat pada waktu itu para sahabat. Maka tidak tertekankan, maka sampai Rasul bersabda, Islam itu seperti anggota tubuh. Kalau satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Inilah materi pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.